kromatografi, kita dapat data puncak kan. Jadi kalau kita masukin sampel ke kromatografi itu bakal dapat kayak kurvanya gitu. Jadi kita bisa ukur area kurvanya, terus kita bandingin sama kurva standar. Kalau kurva standar kan kita udah tahu berapa aja uh, konsentrasinya. Jadi buat nyari tahu konsentrasi sampelnya kita tinggal ngebanding kurva ya dari standar. Jadi kita dapat eh, luas sampel kan. Oh nih ini standarnya yang dicari itu. Jadi kita dapat monen. Terus kita punya kurva standarnya 1,2 kali 10 pangkat 2. Terus kita tinggal kali itu sama konsentrasi yang kita udah ketahui. Terus konsentrasi sampelnya. Terus aja buat pangkat 3. Salah ininya. Yang diketahuinya 1,5 kali 10 pangkat 3. Terus ppm-nya 2,5. Nah, dikaliin aja nanti dapat sekitar 1,133 ppm. Yang terpinen sampelnya 1,8 kali 10 pangkat 3. Yang diketahuinya 3 kali 10 pangkat 3. Terus dari standarnya 1,2 ppm. Nanti bakal didapat 0,635 ppm. Sama nanti kunci jawabannya aku bakal bagi yang rapi jadi kayak buat jadi nggak pakai rumus perbandingan aja sih. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak lanjut ke dua. Dua tuh soal ekstraksi ya. Di kita yang ekstraksinya 100 larutan 0,01 m, larutnya 20 mili, sama yang terekstraksinya 84%. Jadi buat soal ekstraksi, langkah-langkahnya tuh yang gampang itu kak catat dulu tahu ya mili, pelarutnya sama dengan 20 mili, terus dan yang ekstraksinya 84%. Nah, itu kan yang kita ketahui. Terus tulis rumus ekstraksinya. Jadi rumus ekstraksinya itu ini keamanan P di root koefisien ditambah V n atas awal. Oh ya ini dua kali ekstraksi jadi n-nya 2 ya. Nah, n terus mili sampai-nya 20 ada kita terus 100 mili dikali A0-nya sebenarnya 0,01, cuman karena kita dikasih tahu persentase yang terekstraksi ditulis saja jadi A0. Jadi
persen atau enggak 0,84 yang terekstraksi itu eh, kan kita nyari rumus ekstraksi ini tuh buat nyari konsep ekstraksinya. Jadi yang persen terekstraksinya tinggal ano dikurangi dar, ano dikurangin A2. Ya nggak sih? Eh, justru kebalik, sorry. Jadi ini tuh yang sekarang itu ano kurangin persentil ekstraksinya. Jadi A2-nya kita bisa cari sekitar 0,16 ano. Nah, kalau kita udah tahu A2-nya, kita baru bisa nyari di 120 kd tambah 100. Oh ya, ini juga ada pangkat N-nya, jadi kuadrat kali A0. Karena kiri kanannya A0, kita bisa coret aja. Jadi 0,16 sama dengan 100 per 20 kd plus 100 kuadrat. Kalau kita mau nyari kd-nya tinggal di apa diputar-putar aja persamaannya. Diakalin 0,0 sama dengan 100 per 20 kd plus 100. Terus hmm, tinggal dikali 20 kd plus 100 dapat 100, dapat eh bentar. Ya pokoknya kd-nya bisa dihitung, maaf lah, sorry. Jadi tinggal dihitung aja persamaan matematikanya. Jadi dapat kd-nya harusnya sekitar 12. Ini yang soal A, dicari koefisien distribusinya. Terus yang B, kalau ekstraksinya 4 kali tapi volume pelarutnya 10. Oh, jadi N-nya 4 tapi VP-nya cuma 10 mili. Kan sama-sama pakai toluen, pakai rumus yang tadi lagi ya. Kan A-nya 4 sama dengan V-nya mesti 100 tapi V pelarutnya 10. Terus KD-nya kita pakai KD yang tadi, dapat KD-nya 12, 10, 4 kali 0. Terus tinggal dihitung aja. Jadi pas 4 kali ekstraksinya 0,0427 ano. Jadi ini tuh setelah ekstraksi. Artinya yang persen ekstraksinya itu awal min akhir. Sama dengan kan 100% itu 1, terus kita kurangi 0,0427 aja, dapat 95,3%, nah sekitar segitu. Ini buat soal yang B. Terus yang C tinggal dibandingin yang mana yang lebih efisien. Kan yang pertama
persentase terekstraksinya 84%, yang kedua yang 95%. Jadinya ekstraksi B lebih efisien. Soal buat ekstraksi bakal mirip-mirip sih. Ini kalau nggak ada, ya udah lanjut lagi. Ini soal HPLC atau GC biasanya. Ya ada plat-platnya gitu. Ini juga kemudian keluar sih. Jumlah plat hitung jumlah plat itu N 16 TL per W. Jadi ini tinggal masukin aja rumus N metil ada anuan 10,9 1,82 terus yang terakhir 13,1,06 gitu ya. Cuman jumlah kan harus bulat, jadi kalian bulatin aja. Kalian bulat ya. Ini juga cuman buat setiap puncaknya, tapi ini bakal dipas berikutnya. Nah, rumus ATP itu per N. Terus karena data kita soalnya udah di 5 per 941. Dapat HETP-nya sekitar meter. Buat soal B yang tinggi, soal C resolusi antara metil asetat sama propanuat aslinya 1,2. Walaupun dikasihnya kue setengah, harusnya ini bisa dikasih. Tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Dan 1,139 itu RS dua puncak. D itu kalau mau RS-nya sama dengan
Ini yang kita dapat tadi anggap aja di RS1, di RS2. Jadi minus bisa ada dua. Jadi kalau dinaikin jumlah platnya berbandingnya dengan akar N, kan ini yang dikuatin di S. Tapi karena di soal ini yang dicarinya waktu, kita pakai yang rumus yang kedua ini. Jadi RS1 tadi 0,139 kuadrat per 1,6 kuadrat sama dengan waktu retensi awalnya kita pakai yang besar 0,82 TR2 dapat ini 10 tuh buat soal B. Terus faktor kapasitas, faktor kapasitas kemudian T pas udahnya muncul grafik kronologinya. Ya, kapasitasnya buat TR yang 10,9. Cuman 0,8125. Yang D terus koefisien partisi pentanuat material pentanuat yang 3 RPS dari soal pakai rumus yang tadi S-nya dapat ininya 17,2218. Terus pas jadi 1,2. Jadi rumus alfa itu yang di soal E kita tinggal ngebandingin aja antara 1 sama 2. Ya, TR1 min T0 per TR2 min T0. Ada duanya. Tapi biasanya di atas tuh yang lebih setuju. Itu buat soal ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kecepatan ngomong aja ya.
Kalau nggak ada lah graf. Ini soal kemungkinan Jepang juga sih. Busnya ada apa aja gitu. Nah, sama tabel yang bakal dikasih nanti. Bilangan gelombang puncak senyawa. Berikan tanda pada puncak. Kita tinggal ya, 1,2 misal. Ya ini nggak usah dibaca karena ini terlalu acak-acakan ya. Nggak kayak apa ya. Puncaknya nggak beneran puncak gitu. Kayak nggak bisa dibaca lah gitu. Jadi kita baca puncak satu sama dua aja. Bilangan gelombangnya sekitar 3000 cm-1 kedua sama grafik yang sekitar 3000 sama 1700 itu. C sama C dan O. Itu yang A. Terus yang B, prediksikan golongan dan struktur A. Jadi karena ada CO sama CH yang SP3 yang mungkin terus kita disuruh memprediksikan yang keton itu oh terus kan kita tahu R C itu 12 U R 12 nya kan R kan jadi nah, jadi kan tadi soal juga dikasih MR-nya berapa. Kita masukin aja ke S tambah 16. Dapat N-nya tuh 5, 2 per 14. Jadi ini nggak bisa karena kan nggak mungkin ada apa ya kayak senyawa tapi atomnya tuh pecahan. Jadi nggak mungkin C5 2 per 14. Di coba ester kali bagi tambah kurang lagi terus dapat N-nya 4. Ya ini baru bener. Awalnya C4H8. Oh, terus kalau kita mau gambar strukturnya tinggal gambar aja. 1, 2, 3, 4. Ya, strukturnya disesuaikan aja yang
Jadi gitu buat soal yang merah. Biar ada yang mau ditanya gak soal yang 11? Ya kan nomor satu teori sih. Tetap orang yang belajar dari LC, C, mau kalau mau lain tinggal baca-baca di literatur, di buku, biasanya belajar dari buku Skook sih, aja bebas. Nah, besaran yang ditentukan dalam aktifnya kalau GC itu TR atau hasil coba dapat kayak kurva-kurva itu kan. Kalau kita baca TR-nya di waktu tertentu bisa tahu senyawa apa aja. Senyawa tuh yang sama kita bisa nentuin senyawa tersebut kualitatif. Terus kalau secara kuantitatif tinggal ngitung luas puncaknya. Nah, kita tinggal ngebanding-bandingin aja sama eh, standarnya. Standarnya kan diketahui, kita bandingin standar sama terus base tersebut ya, ya panjang-panjangin aja. Ya, IGC itu sampel dalam bentuk gas, pas tadi terus dari TR tersebut bisa menentukan jenis nyawa yang masih dapat kurva juga buat hitung konsentrasinya, cuman itu sama-sama lah. Contoh dia atau mungkin bisa analisa oh, atau enggak sebenarnya soal angkatan aku juga banyak PG-nya cuman nggak nggak kesimpan nggak ada offline nggak ada yang beneran dipakai buat CLC berikutnya juga sih. Dan ke soal dua, di soal dua juga supaya tahu itu kali ini kita dikasih tahu KD ya, kayak aksi dalam bakal sering kepake 100
20 kali 8 tambah 100. Jadi dapat A2-nya sama dengan 0,04 Jadi sama dengan A0 min A setelah 2 kali ekstraksi 0,04 dengan 8 yang B terus diganti jadi 5, ini sama, kita tinggal buat per 0, yang kalian bisa diubah jadi liter atau yang sama aja. Jadi hitung kita dapat yang B 16, terus persen terekstraksinya sama dengan A0 min A2 min 0,016 dan 0,9184. Terus C tinggal dibandingin aja yang mana yang terekstraksi yang lebih besar, yang lebih efisien itu yang A. 8 gitu aja yang kromatografi cair. Sebenarnya ini soal HPLC sih. Resolusi pertama hitung resolusi. Menjadi resolusi tinggal tulis saja rumusnya 2TR bagi W puncak 1 tambah W puncak 2. 2 kali 9,9. Ini glukosa fruktosa jadi 12. 9,90 min 8,85 dibagi W-nya 0,8 tambah 1,05. Kita dapat angkanya 1,135. Yang kedua adalah rata-rata buat glukosa sama fruktosa. Jadi kita hitung aja N glukosa sama N fruktosa. Rumusnya yang 16 TR per W. Tinggal dimasukin juga angkanya. Yang glukosa 8,85 8 kuadrat sini 9,90 per 1,05 kuadrat. Angkanya harus bulat, jadi kurang lebih ini 958, yang bawah 1422. Terus N rata-ratanya tinggal dijumlahin terus bagi 2 karena ini 2 data ya. Buat ngitung HTP-nya pakai rumus yang L per N. Kita pakainya yang rata-rata ya. Terus L-nya dikasih dari soal yang 2 meter. Dapat HTP-nya 0,0011834 meter. Itu yang B, terus C. Panjang kolom, kalau resolusinya mau jadi 1,5. Jadi buat nentuin panjang kolom kan bisa pakai
waktu retensi yang tadi sama bisa pakai jumlah-plat. Jumlah-plat perbandingannya akar N1 per akar N2. Tinggal masukin angkanya N1-nya yang tadi. Ini R1. Ini R1. 1,135 per yang dicarinya 1,5 sama dengan akar 1690 per akar N2. Terus kalian tinggal masukin kalkulator aja. Jadi dapat N nanti dapat N2-nya sama dengan 2952. Oh ya, tapi kan di sini dicarinya panjang kolom bukan jumlah plat apa? Bukan jumlah platnya. Jadi buat cari panjang kolomnya kan dicari L pakai rumus yang HTP aja. Cuman diubah angkanya. Jadi 0,001834 sama dengan L-nya dicari per yang baru 2952 dapat L-nya sekitar 3,5 meter. Dari faktor pemisahan puncak fruktosa dan sakarin. Ini alfa sama dengan K sakarin per K fruktosa. Cuman TR min T0 per TR min T0. Jadi ini yang udara, yang luas puncaknya kecil tuh biasanya jadi T0. Jadi T0-nya sama dengan 0,7. Terus ini kan fruktosa sama sakarin. Jadi waktu resensinya 11,10 min 0,7 per yang fruktosa 9,90 min 0,7 dapat 1,13. Itu yang D, faktor pemisahan. Terus ini kalau diketahui larutan standarnya 0,9 ppm dengan luas puncak 12 cm kuadrat. Yang disampel berapa? Jadi kita tinggal bandingin lagi aja kayak soal nomor satunya yang soal UAS angkatan 2019 tinggal bandingin luas puncak yang 16 cm kubik 12 cm persegi sama yang 12 cm persegi. Jadi luas konsentrasi glukosa sampel sama dengan yang disampel tuh 16,0 dibandingkan dengan yang ini 12,0 terus 0,9 ppm. Jadi 1,2. Jadi itu yang buat HPLC atau kromatografi cair yang sering ditanyain tuh biasanya N, HTP, RS juga sering tanya, terus alpha sama K juga mungkin muncul. Kurang lebih gitu aja sih. Next, kromatografi lapis tipis. Buat ngitung RF-nya tinggal yang ditempuh komponen dibagi yang ditempuh pelarut. Jadi buat RF limonen, RF yang dilalui komponennya 12,1, yang pelarutnya 13,1 dan 0,924. RF terpn sama dengan 8,1 per 13,1 sama dengan 0,618. RF terpinen
7,3 per 13,1 sama dengan 0,537. Terus RF sampel A sama dengan 7,9 per 13,1, 0,603. Terus dari data analisa pergerakan senyawa A. Jadi tinggal dicocokin aja sampel A sama RF yang lainnya. Jadi ini paling mirip sama RF terpen karena bedanya nggak terlalu jauh kan sama-sama 0,6. Artinya sampel A sama dengan terpen. Sebenarnya dari jarak komponennya juga udah lumayan kelihatan sih. Karena angkanya bakal mirip-mirip. Terus next analisa FTIR. Ini soalnya sama sih kayak tahun lalu, cuman ya udahlah. Kita disuruh nyari pada area 1.500 sampai 3.000. Artinya sekitar sini. Berapa puncak ada dua. Terus puncak satu tadi yang sekitar 3.000. Yang satu puncak dua 1.300. Itu CSP3H sama CO. Dengan menggunakan data gugus fungsi, tentukan jenis ikatan gugusan berapa bilangan gelombang, ini yang B. Ini digambar C karena ada CSP3 sama CO yang mungkin antara keton sama ester. Terus kita juga dikasih tahu ML-nya sama persis juga 88. Ya, terus stepnya kayak tadi lah, mungkin nggak usah dibahas. Udah sih, gitu aja yang dibahas. Ada yang mau ditanyain ya? Sejujurnya kimia analitik gua nggak sama ekstraksi sama kromatografi cair pasti soalnya mirip-mirip. Paling kalian baca-baca perpetanya lagi aja buat teori. Karena yang teori beneran nggak tahu bakal keluar apa. Ya paling ngarang dikit lah. Ya udah gitu aja sih. Ada yang mau nanya gak? Kalau nggak ada, boleh leave aja. Kalau ada yang mau nanya tapi malu-malu, boleh gue aja. Sama kalau ada yang salah, terus mau komen, ya udah boleh juga chat juga. Ya ada sih. Kalau mau bubar, bubar. Semangat belajarnya ya. Makasih Kak.